Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng. Oke, pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang KP 04, yaitu kriteria perencanaan bagian bangunan untuk standar perencanaan irigasi. Nah, untuk KP 04 ini tidak ada daftar isi ya, sehingga kita langsung masuk ke poin-poinnya aja. Untuk poin pertama, pendahuluan sama seperti KP sebelumnya ya, sama aja ininya apa namanya substansinya. Kemudian kita langsung ke poin ketiga ya, bangunan pengatur tinggi muka air. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Secara umum, bangunan jaringan saluran irigasi dioperasikan sedemikian rupa sehingga muka air di saluran primer dan saluran cabang dapat diatur pada batas tertentu oleh bangunan pengatur yang dapat bergerak. Dengan demikian, eksploitasi demikian muka air dalam hubungannya dengan bangunan sadap tersier tetap konstan. Nah, bab ini akan membahas 4 jenis bangunan pengatur muka air, yaitu 1. Pintu skot balok, 2. Pintu sorong, 3. Mercu tetap, dan kontrol celah trapesium. Kedua bangunan pertama dapat dipakai sebagai bangunan pengontrol untuk mengendalikan tinggi muka air di saluran, sedangkan kedua bangunan yang terakhir hanya mempengaruhi tinggi muka air. Nah, dua ini dapat mengontrol tinggi muka air di saluran ya. Kemudian kalau mercu tetap dan kontrol celah trapesium ini hanya mempengaruhi tinggi muka air saja, teman-teman. Pada saluran yang lebarnya dari 2 meter, lebih lebar dari 2 meter, mungkin akan menguntungkan untuk mengkombinasikan beberapa tipe bangunan pengatur muka air, misalnya skot balok dengan pintu bawah, atau mercu tetap dengan pintu bawah, ataupun mercu tetap dengan skot balok. Pertama, kita bahas dulu tentang pintu skot balok. Nah, dilihat dari dari segi konstruksi, pintu skot balok merupakan peralatan yang sederhana. Balok-balok profil segi 4 itu ditempatkan tegak lurus terhadap potongan segi 4 saluran. Balok-balok tersebut disanggah di dalam sponeng atau alur yang lebih besar dari 0,03 meter sampai 0,5 meter atau 3 sampai 5 meter, 3 sampai 5 cm ya dari tebal blok balok itu sendiri. Bangunan-bangunan saluran irigasi dengan lebar bukan pengontrol 2 meter atau lebih kecil. Profil balok seperti pada gambar 3.1. Nah, ini koefisien debit untuk aliran di atas skot balok potongan segi 4 adalah CV-nya sama dengan 1 ya. Nah, ini kita bisa lihat nanti nilai perbandingannya H1 per L. H1 ini adalah ini ya, tinggi muka air di atas balok skot baloknya. Kemudian nanti dilihat H1 per L-nya berapa, ya kan? H1 per L-nya berapa? L di sini adalah L ini, misalnya kan H1. Kita ambil 1, kita tarik garis ke sini, kemudian kita tarik garis ke sumbu Y-nya, dapatlah di sini. Nanti tinggal kita interpolasikan aja datanya, dapatlah koefisien CD. Oke ya. Perencanaan hidrolisnya dengan rumus Q sama dengan CD kali CV kali 2 per 3 kali akar 2 per 3 G kali B kali H1 pangkat 1,5, di mana Q-nya adalah debit dalam meter kubik per detik, CD koefisien debit dari ini dari gambar 3.1 koefisien debit, kemudian CV-nya adalah koefisien kecepatan datang, ya kan, kecepatan koefisien datang si alirannya, yaitu CV-nya mendekati 1, kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi 9,81, B-nya adalah lebar normal atau M, lebar normal atau M ya, lebar normal. B lebar normal nih, yang ini nih, dalam meter, ini lebar normal salurannya. Oke, selanjutnya untuk H1 adalah kedalaman air di atas slot balok H1 di sini H1. Jadi beda H1 kapital dengan H1. H1 ini adalah ini ya apa namanya, ketinggian muka airnya ya. Namun H1 gede itu adalah tinggi muka air banjirnya ya, H1 gede itu. Nah, koefisien debit CD untuk potongan segi 4 dengan tipe hulu yang tajamnya 90 derajat sudah diketahui untuk bandingan H1 per L kurang dari 1,5. Untuk harga-harga H1 banding per L yang lebih tinggi, pancaran air yang melimpah bisa sama sekali terpisah dari mercu skot balok. Bila H1 per L menjadi lebih besar dari 1,5, maka pola airnya menjadi tidak mantap dan sangat sensitif terhadap ketajaman tepi skot balok bagian hulu. Juga besarnya airasi dalam kantong udara di bawah pancaran dan tenggelamnya pancaran sangat mempengaruhi debit pada skot balok. Jelaslah bahwa tinggi muka air hulu dapat diatur dengan cara menempatkan atau mengambil satu atau lebih skot balok. Pengaturan langkah demi langkah ini dipengaruhi oleh tinggi sebuah skot balok.
Seperti disebutkan dalam gambar 3.1, ketinggian yang cocok untuk balok dalam bangunan saluran irigasi adalah 0,2 meter atau 20 cm. Seorang operator yang berpengalaman akan mengatur tinggi muka air di antara papan balok 0,2 meter dengan tetap memberikan aliran sebagian di bawah balok atas. Nah, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Scott Balok ini adalah satu, kontribusi ini sangat sederhana dan kuat. Dua, biaya pelaksanaannya kecil ya. Scott Balok ya dari kayu atau ya dari kayu gitu ya teman-teman ya. Jadi ini ya mudah lah untuk istilahnya untuk dari segi konstruksinya pemasangannya ini mudah. Nah kelemahannya pertama pemasangan dan pemindahan yang memerlukan sedikitnya 2 orang dan memerlukan banyak waktu. Kemudian tinggi muka air bisa diatur selangkah demi selangkah saja. Setiap langkah sama dengan tinggi sebuah balok. Ada kemungkinan dicuri orang, kemudian squat balok bisa dioperasikan oleh orang yang tidak berwenang. Karakteristik tinggi aliran pada balok dapat diketahui secara pasti. Oh, mohon maaf, karakter tinggi debit aliran pada balok belum diketahui secara pasti. Nah, kelemahannya ini karena sedikitnya ada 2 orang ya, cuman kalau biayanya murah karena dari kayu aja gitu, blok kayu gitu. Jadi ya bisa dibilang murah lah untuk pemasangannya tetap, tapi dalam proses instalasinya dia memerlukan 2 orang, kemudian ya bisa dicuri juga karena kan balok kayu itu bisa diambil gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya ada pintu sorong. Pintu sorong perencanaan hidrolisnya menggunakan rumus Q sama dengan K kali mu kali A kali B kali akar 2GH1 di mana Q adalah debit, K-nya adalah faktor aliran tenggelam dari gambar 3.3, mu-nya adalah koefisien debit dari gambar 3.4a, bukaan pintu, B-nya lebar pintu dalam meter, kemudian G-nya percepatan gravitasi dengan angka 9,81, H1-nya adalah kedalaman air di depan pintu di atas ambang dalam meter. Nah, ini lebar standar untuk pintu pembilas bawah atau under slice adalah 0,5, 0,75, 1, 1,25, dan 1,5. Kedua ukuran yang terakhir memerlukan 2 stang pengangkut. Nah, 1,25 tadi dan 1,5 meter ini membutuhkan stang pengangkut ya teman-teman ya. Nah, ini dia contohnya aliran di bawah pintu sorong dengan dasar horizontal. Nah, ini pintu sorongnya di sini. Ini aliran airnya ya kan. H2 di sini adalah H2 di tinggi muka air dengan dasar saluran. Ini H2 tinggi muka air untuk aliran yang tenggelam, aliran tidak tenggelam. Itu teman-teman. H2 itu di hilir, H1 itu di hulunya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini diingat nih, H1 baik kapital ataupun kecil itu di hulu. Aliran dari hulu, H2-nya aliran ke hilir. Kelebihannya dari pintu pembilas bawah atau under slice adalah satu, tinggi muka air hulu dapat dikontrol dengan tepat. Kedua, pintu bilas kuat dan sederhana. Yang ketiga, sedimen yang diangkut oleh saluran hulu dapat melewati pintu bilas. Nah, ini koefisien K yang sudah kita bicarakan sebelumnya nih ya teman-teman ya, dari Smith nih. Ini kan H2 per A nih ya. Oke, kita lihat, kita coba. H2 tadi ketinggian aliran di hilir per A, ya kan? Dapatnya berapa? Nah, di sini adalah bukaan pintunya ya. Kita katakanlah tinggi di hilir per A-nya, dapatlah A-nya 1, H2-nya 2. Berarti, mohon maaf, misalkan 6 lah ya, 6. Berarti dapatnya 6, angkanya 6. Dapatlah angkanya 6. H1-nya, ketinggian air di hilirnya, per A-nya tadi kan 1, katakanlah dia 8. Tadi 6 ya, 6, ininya kurva ininya 8. Berarti nanti tarik garis ini set ke atas ini. Dapatlah titik potongnya di sini nih, antara 6 sampai 8 tadi. 8 ini sama 6 ini ya. Kemudian tarik garis ke sumbu Y, tarik garis ke sini, set dapatlah nilai K-nya berapa. Nah, nilai K ini diinterpolasi, kemudian angka yang diinterpolasi tersebut dimasukkan ke dalam rumus ini gitu ya teman-teman ya. Oke, kelemahannya itu pertama kebanyakan benda-benda hanyut bisa tersangkut di pintu. Kedua, kecepatan aliran dan muka air hulu dapat dikontrol dengan baik jika aliran moduler. Berarti kalau alirannya nggak moduler ya tidak dapat dikontrol dengan baik. Itu aja teman-teman berarti kelemahannya.
Pintu radial. Nah, pintu khusus dari pintu sorong adalah pintu radial. Ini termasuk pintu sorong juga, cuman ini dapat digerakkan ya pintu radial ini ya, seperti penjelasan kita sebelumnya di KP sebelumnya, kriteria pencalonan sebelumnya. Pintu ini dapat dihitung dengan persamaan 3.2 dan harga koefisiennya diberikan pada gambar 3.4. Ini dia harga koefisiennya. Kita lihat coba ya. H1 per A-nya berapa? Kemudian betanya berapa? Beta di sini ini ya keterangannya di sini nih, betanya nih. Nih bisa dilihat. Beta di sini adalah sudut antara dasar dengan pintu radialnya yang terbentuk nih. Betanya berapa di sini? Ya kan berarti kurvanya itu mengacu pada itu. Oke, kita coba ambil contoh H1 per A-nya tadi bukannya 1 meter ya. H1 kita ambil 5 meter lah ya. Biar gampang 5 meter. 5. Oke, setelah itu kita tarik nih 60, misalkan 60 ininya, 60 yang tercipta. Berarti kita cari titik potongnya antara kurva ini dengan angka 5. Tarik garis, dapatlah di sini. Kemudian tarik garis ke arah sumbi, dapatlah di sini 0,65 berarti mu-nya ya. Seperti itu teman-teman semua. Oke. Selanjutnya kelemahannya untuk pintu radial ada kelebihannya untuk pintu radial adalah satu, hampir tidak ada gesekan pada pintu. Dua, alat pengangkatnya ringan dan mudah dieksploitasi. Yang ketiga, bangunan dapat dipasang di saluran yang lebar. Untuk kelemahannya dari pintu radial adalah bangunan tidak kedap mercu, biaya pembuatan bangunan mahal. Yang ketiga, paksi atau pivot pintu memberi tekanan horizontal besar jauh di atas fondasi. Kemudian kita masuk ke mercu tetap. Mercu tetap adalah yang tidak mengatur tinggi, tidak mengontrol ya, tidak mengontrol tinggi muka air di hulunya ya. Oke, coba kita bahas bareng. Mercu tetap dengan dua bentuk seperti gambar 3.5 sudah umum dipakai. Jika mercu rencana seperti pada gambar sebelah kanan adalah sedemikian sehingga H1/L kurang dari sama dengan 1, maka bangunan tersebut dinamakan bangunan pengatur ambang lebar. Hubungan antara tinggi energi dan debit bangunan semacam ini diketahui dengan baik. Lihat pasal 2.2 ya. Nah, ini tipe yang bundar, bulat, yang ini ambang tetap. Kemudian perencanaan hidrolisnya. Nah, ada perbedaan pokok dalam hubungan antara tinggi energi dan debit untuk bangunan pengatur mercu bulat dan bangunan pengatur ambang lebar. Nah, perbedaan itu dilihat dari berikut nih. Kalau untuk bangunan pengatur mercu bulat, H1/R sama dengan 5, nilai banding H1 per R sama dengan 5, kemudian CD atau koefisien tadi, CD koefisien debitnya 1,48, kemudian bangun pengatur ambang lebar, nilai bandingnya H1 bar banding L sama dengan 1, maka CD-nya adalah 1,03. Kemudian dari data ini kita coba hitung ya nilai-nilai ininya ya, nilai-nilai debitnya dengan rumus Q sama dengan CD kali 2/3 kali akar 2/3 G kali B kali H1 pangkat 1,5, di mana Q adalah debit. CD adalah koefisien debit di mana alat ukur ambang lebar CD sama dengan 0,3 dan kalau yang bulat CD sama dengan 1,48 ya. Kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi, B adalah lebar mercu dalam meter, H1 adalah tinggi air di atas mercu pangkat 1,5. Dengan rumus ini diandaikan bahwa koefisien kecepatan datang adalah 1. Nah, ini adalah gambar 3.6 memperlihatkan potongan melintang mercu bulat. Nah, ini contoh potongan melintang dari mercu bulat seperti ini, teman-teman. Kemudian pembicaraan mendetail mengenai mercu bulat dapat dijumpai dalam buku KP02 Bangunan Utama pasal 4.2.2. Kelebihannya tentang mercu tetap ini adalah satu, karena peralihannya yang bertahap. Bangunan pengatur ini tidak banyak mempunyai masalah dengan benda terapung. Kedua, bangunan pengatur ini dapat direncana untuk melewatkan sedimen yang terangkut oleh saluran peralihan. Yang ketiga, bangunan ini kuat, tidak mudah rusak. Sedangkan kelemahan dari mercu tetap ini, satu, aliran pada bendung menjadi non-moduler jika nilai banding tenggelam H2 per H1 melampaui 0,33. Hanya kemiringan permukaan hilir 1:1 saja yang bisa dipakai. Yang ketiga adalah aliran tidak dapat disesuaikan. Selanjutnya kita masuk ke mercu type U atau mercu tipe cocor bebek.
Umumnya adalah bangunan pengatur tinggi muka air dengan tipe U atau cocor bebek ini merupakan pengembangan dari bangunan pengatur muka air dengan mercu tetap pada saluran lebar dengan lebar lebih dari 2 meter. Perbedaan dengan mercu tetap yang lama dikembangkan di Indonesia adalah sumbu atau as yang tegak lurus saluran, sedangkan pelimpah tipe cocor bebek ini berbentuk lengkung U, seperti U gitu ya teman-teman ya. Penjelasan gambar mercu tetap tipe cocor bebek adalah sebagai berikut. Ini adalah gambaran diagram susunan suatu kontur muka air pada tipe U nih teman-teman nih. Saat debit 0, sahabat debit Qmax, tinggi jagaannya. Ini kemudian beda muka airnya di sini. Nah, oke, kemudian perencanaan strukturnya. Perencanaan bendung tetap tipe U ini sesuai dengan SNI 3 tahun 1972 strip 1989 ya. Tahun 1989 kemudian mengacu juga pada SNI 03 2401 tahun 1991. Ini adalah denahnya dari tampak atas ya. Tampak atasnya ini tampak sampingnya dari mercu tipe U atau tipe cocor bebek. Nah, mengacu pada gambar di atas, notasi-notasinya artinya adalah A. A di sini adalah setengah lebar bagian dinding, bagian ujung-ujung gerigi. Yang B adalah lebar lurus mercu. B lebar lurus mercunya ya. Kemudian C adalah panjang bagian dinding miring. C panjang bagian dinding miring. P-nya adalah tinggi pembendung. P tinggi pembendungnya berapa? Hanya adalah tinggi tekan hidrolik muka air udik diukur dari mercu bendung. LG adalah panjang lengkung mercu, di mana 4A ditambah 2C. 4A ditambah 2C. Itu adalah panjang lengkung mercu. Kemudian H per P adalah perbandingan antara tinggi tekanan hidrolik, di mana H dengan tinggi pelimpah diukur dari lantai udik P. B per P adalah perbandingan antara lebar B dengan tinggi bendung P. LG per B adalah perbandingan antara panjang mercu pelimpah yang terbentuk. Nah, ini adalah alfa sepertinya ya ini ya. Kurang tahu juga nih simbol apa namanya. Kemudian sudut antara sisi pelimpah dengan arah aliran utama air. N adalah jumlah gigi pelimpah gergaji. Nah, ini jumlah gergajinya berapa, ada pada 1, 2, atau 3 untuk tadinya ya. Kemudian QG per QN adalah nilai perbandingan antara besar debit pada pelimpah gergaji dibandingkan dengan besar debit pelimpah jika digunakan pelimpah lurus biasa dengan lebar bentang yang sama. Analisa hidroliknya yang A, data dan informasi yang diperlukan yang perlu diketahui. 1. Gambar situasi dan potongan memanjang serta melintang geometri saluran. Kedua, lokasi bangunan telah ditentukan. 3. Desain debit desain bangunan atau Q design sama dengan QG design. Yang keempat, tinggi muka air maksimum di atas mercu yang diizinkan. 5. Lebar saluran. Yang keenam, tinggi mercu pelimpah dari lantai udik. Oke, yang B perhitungan hidroliknya. Debit maksimum yang dapat dialirkan oleh bendung pelimpah lurus adalah Qn sama dengan C kali B kali H pangkat 1,5, di mana Qn adalah debit rencana saluran dalam meter kubik per detik, B-nya adalah panjang mercu, dan C-nya adalah 1,95. Sesuai dengan pedoman bendung gergaji. Berdasarkan harga QG design dan QN max, dapat dihitung besar pembesaran kapasitas pelimpah yang diperlukan dengan QG design per QN max. Harga perbandingan tinggi muka air udik dan tinggi mercu dengan rumus H per P max. Penuhi persyaratan dasar desain hidrolik bendung dan pelimpah tipe U, yaitu pada domain H per P harus kurang dari sama dengan 0,5 dan B per P-nya harus lebih besar sama dengan 2. Untuk memenuhi persyaratan ini, ambil lebar 1 mercu sama dengan 4A plus 2C, kemudian plot data desain H per P sama dengan 0,6 pada grafik hubungan antara QG per QN dan H per P. Maka pada gambar 3.9, untuk pelimpah dengan mercu ambang tajam. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui besar harga kebutuhan pelipatan panjang mercu berlimpah LG per B tajamnya adalah 5,5. Tentukan desain mercu pelimpah yang sederhana mungkin agar mudah dilaksanakan di lapangan dan kuat. Berdasarkan metode hidrolika yang telah tersedia, dapat dihitung harga perbandingan harga koefisien pelimpah mercu pelimpah bulat terhadap koefisien pelimpah mercu ambang tajam atau F, di mana F adalah C per CT-nya 1,2 konstan untuk berbagai kondisi muka air udik. Nah, untuk harga F tersebut, besar harga pelipatan panjang pelimpah mercu setengah lingkaran yang sesungguhnya dapat dihitung sebagai berikut. LG per B-nya sama dengan LG per B dalam kondisi tajam dikali 1 per F.
Berdasarkan data B dan LG dengan menerapkan ilmu trigonometri didapatkan gigi gergaji lainnya sebagai berikut dengan alfanya sama dengan 0,75 alfa maksimum dan A-nya adalah 0,25 M. Nah, ini adalah grafik desain pelimpah jenis gergaji untuk gigi trapesium. Kita harus tahu H per P-nya dulu ya. Kemudian ditarik garis ininya diperpotongkan dengan kurva ini didapatlah QG per QN-nya. Pertimbangan dan persyaratan untuk tipe U ini atau cocor bebek. Yang pertama pertimbangannya dalam pemakaian pelimpah tipe ini antara lain satu dalam rencana penerapan bangunan pengatur dan pelimpah tipe ini hendaknya dilakukan evaluasi perbandingan dengan kemungkinan tipe lain seperti bendung tetap dengan pelimpah biasa. Yang kedua, tipe ini bisa diaplikasikan di saluran dengan mengacu pada pelimpah tipe gergaji dengan sama dengan 1 atau jumlah gergajinya sama dengan 1. Yang ketiga adalah pelimpah tipe U ini tidak bisa dipakai sebagai alat ukur debit untuk menggantikan ambang lebar karena ketelitiannya dipengaruhi oleh muka air hilir atau alirannya kurang sempurna. Persyaratannya, parameter harus diperhatikan sebelum merencanakan tipe ini. Parameter yang perlu diperhatikan adalah pertama, lokasi tinggi mercu, debit saluran bencana, dan stabilitas perlu didesain dengan mengacu pada acuan yang ada pada pelimpah ambang tetap biasa. Yang kedua, bangunan tipe ini diletakkan pada jarak antara sigma 2 bangunan bagi atau sadap terlalu jauh dan pengaruh kemiringan saluran sehingga pengambilan yang terletak di antara bangunan tersebut tidak dapat berfungsi. Yang ketiga, struktur tubuh pelimpah mercu relatif ramping. Berkaitan dengan hal ini, maka stabilitas dan kekuatan bagian struktur serta penyaluran gaya ke fondasi bangunan perlu dianalisis dengan cermat. Yang selanjutnya, untuk memenuhi persyaratan kekuatan struktur, radius atau jari-jari mercu perlu diambil lebih besar atau sama dengan 0,1 meter. Kalau dipakai saluran. Di saluran, tipe ini memerlukan kehilangan energi delta H yang relatif besar supaya bisa disadap. Yang ketiga, lebar saluran lebih dari 2 meter, lebar saluran lebih dari 2 meter ya. Kemudian tinggi maksimum di peluap hanya sama dengan 0,2 atau sepertiga tinggi jagaan saluran di mana bangunan peluap tersebut dibangun. Nah, ini gambar 3.10 menunjukkan perubahan debit antara pelimpah biasa tetap dengan pelimpah tipe lengkung. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya ya. Kalau misalnya debitnya pada pelimpah biasa dan tipe pelengkungnya debitnya sama, ambillah 250. Kalau tipe pelimpah lengkung maka tingginya dia antara 0,5 sampai 1, ambillah 0,75. Sedangkan kalau tipe pelimpah biasa dengan debit 250 maka ketinggiannya yang diperlukan adalah 1, berarti tipe lengkung ini atau tipe U ini memang secara tingginya dia lebih efektif gitu, lebih efisien ya dibandingkan dengan pelimpah biasa. Oke. Celah kontrol trapesium. Seperti halnya mercu tetap, celah kontrol trapesium ini juga dipakai untuk mengatur tinggi muka air di saluran. Pengaturan tinggi muka air ini menggunakan kedua alat tersebut didasarkan pada pencegahan terjadinya fluktuasi yang besar yang mengakibatkan berubah-ubahnya debit. Hal ini dicapai dengan jalan menghubung-hubungkan tinggi muka air dengan lengkung debit untuk saluran dan pengontrol atau bangunan pengatur. Nah, seperti gambar 3.11. Penggabungan kurva muka air dengan debit di mana sumbu X-nya adalah Q debit dan sumbu Y-nya adalah tinggi energinya dan kurvanya yang melengkung ini adalah A, B, dan C. Kondisi-kondisinya A dengan kontrol, yang B tanpa kontrol, yang C dalam bentuk saluran persegi. Jadi nanti bisa dilihat nih kurva muka air dan kurva debitnya. Oke, teman-teman semua, selanjutnya tipe ambang bangunan pengatur dapat dibuat sedemikian rupa sehingga dua debit saluran dan pengontrol sama besar. Debit jarak nilai ini tinggi muka air akan berbeda-beda dan akan menyebabkan tinggi muka air di saluran meninggi atau menurun. Dengan sebuah celah trapesium, tinggi muka air di saluran dan di pengontrol dapat dijaga agar tetap sama dan untuk berbagai besaran debit. Jika dipakai tanpa ambang, celah kontrol ini akan menimbulkan gangguan kecil pada aliran air dan pengangkutan sedimen. Nah, ini gambar 3.12 sketsa dimensi untuk celah kontrol. Ini celah kontrolnya nih. Ini pasangan salurannya, kemudian ini adalah celah kontrolnya. 1:2. Vertikalnya 1 berbanding M. Horizontal ini 2 ya. H-nya ini adalah ketinggian aliran, kemudian B-nya lebar. B besar adalah lebar atasnya, BC adalah lebar saluran keseluruhan, dan kemudian B bawahnya ini bukaan bawahnya dari
kontrol trapesium. Selanjutnya, perencanaan hidrolisnya menggunakan rumus Q sama dengan CD dikali BC kali YC ditambah MYC kuadrat dikali akar dari 2G kali H min YC, di mana Q adalah koefisien debit, CD adalah koefisien debit yaitu 1,05, B adalah lebar dasar, YC adalah kedalaman kritis pada pengontrol dalam meter, M-nya adalah kemiringan dinding samping celah dalam meter, hanya adalah kedalaman energi saluran, dan G-nya adalah percepatan gravitasi. Persamaan ini dapat dipecahkan untuk B dan S yang ada. Grafik celah kontrol untuk berbagai B dan S ditunjukkan pada gambar A.2.6 sampai A2.12. Untuk membuat grafik CD diambil 1,05. Kegunaan grafik tersebut dalam perencanaan celah kontrol trapesium adalah untuk satu, menentukan besaran debit agar pengontrol dapat bekerja, misalnya 20 sampai 100% dari Q rencana. Untuk memperhitungkan karakteristik saluran untuk kedua debit ini, untuk memperhitungkan H20 dapat dipakai rumus ini ya, pada rumus 3.6 dan 3.7. Q sama dengan CH pangkat 1,8, di mana Q20 per Q100 sama dengan H20,8 per H100 pangkat 1,8. Nah, kalau untuk mencari H20 tinggal dikali silang H20 1,8 sama dengan ini kali ini dibagi ini. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa nanti hasil dari perhitungan ini angka 1,8-nya harus pindah ruas sehingga angka di sini yang dapat harus 1 per 1,8 sama dengan H20 seperti itu teman-teman. Masukkan salah satu dari grafik tersebut dengan H100 dan Q100, selalu carilah harga S-nya. Lakukan hal yang sama untuk H20 dan Q20. Jika didapat S yang sama, maka ini adalah celah kontrol yang harus dipilih. Setelah itu grafik berikutnya harus diperiksa. Oke, kelebihan dari celah kontrol trapesium ini adalah satu, bangunan ini tidak menaikkan atau menurunkan muka air di saluran untuk berbagai besaran debit. Kedua, bangunan ini kuat dan memberikan panjang ekstra di sebelah hulu bangunan terjun dan dapat dengan mudah dilengkapi dengan pelimpah searah saluran. Yang ketiga, bangunan ini tidak memakai ambang dan oleh karena itu dapat melewatkan benda-benda terapung dan sedimen dengan baik. Kelemahannya dari celah kontrol trapesium ini adalah bangunan ini hanya baik untuk aliran, tidak tenggelam melalui celah kontrol. Oke. Poin 3.7, penggunaan bangunan pengatur muka air. Pintu Scott balok dan pintu sorong adalah bangunan-bangunan yang cocok untuk mengatur tinggi muka air di saluran. Karena pintu harganya mahal, untuk lebih ekonomis maka digunakan bangunan pengatur muka air ini yang mempunyai fungsi ketelitiannya. Kelebihan lain adalah bahwa pintu lebih mudah dioperasikan, mengontrol muka air dengan lebih baik dan dapat dikunci di tempat agar setelahnya tidak diubah oleh orang-orang yang tidak berwenang. Kelemahan utama yang dimiliki oleh pintu sorong adalah bahwa pintu ini kurang peka terhadap perubahan tinggi muka air, dan jika dipakai bersama-sama dengan bangunan pelimpah seperti alat ukur Romijin, bangunan ini memiliki kepekaan yang sama terhadap perubahan muka air. Jika dikombinasi demikian, bangunan ini sering memerlukan penyesuaian. Sebagai bangunan pengatur, tipe bangunan ini dianjurkan pemakaiannya karena tahan lama dan eksploitasinya mudah. Walaupun punya kelemahan-kelemahan seperti tadi, bangunan pengontrol diperlukan di tempat-tempat di mana tinggi muka air saluran dipengaruhi oleh bangunan terjun dan got miring. Bangunan pengontrol, misalnya mercu tetap atau celah trapesium, akan mencegah naik turunnya tinggi muka air di saluran untuk berbagai besaran debit. Bangunan pengontrol tidak memberikan kemungkinan untuk mengatur muka air lepas dari debit. Penggunaan celah trapesium lebih disukai apabila pintu sadap tidak akan dikombinasi dengan pengontrol. Jika bangunan sadap akan dikombinasi dengan pengontrol, maka bangunan pengatur tetap lebih disukai karena dinding vertikal bangunan ini dapat dengan mudah dikombinasi dengan pintu sadap. Oke teman-teman semua, ini adalah pembahasan terakhir pada poin ketiga KP04. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita inginkan, kita cita-citakan dapat segera tercapai, terkabul, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.